kemarin itu kalau dari kelompok saya itu kan harusnya minggu-minggu ini tuh survei ke Inka itu kan Bu. Terus ada kendala? Yang survei ke Inka udah dapat data belum? Halo? Masuk nggak suara saya? Halo? Masuk Bu suaranya. Piye mau? Sing progres nang Inka ada kendala nggak? Sudah ke Inka atau belum? Maksudnya ada kendala apa enggak? Oh, Nabila ke-mute. Ya udah, Yuanita sama Andini coba progres. Ya, halo Bu. Iya Assalamualaikum. Bu. Ya. Nabila itu Bu lagi connecting. Ya wes, Juanita dulu aja. Iya. Ini kemarin saya buat PPT Bu. Iya, Boleh saya share screen? boleh coba saya ini. Dah. Oh, ini Bu Nabila ingin itu Bu soalnya sebentar. Maaf, aku tadi connecting. Iya. Iya, Bir. Nah, kemarin itu progres dari kelompok saya itu masih sampai ke review jurnal, Bu. Terus Jadi, dapat hasil mana apa dari itu? jurnal? Nah, itu dari bimbingan yang kemarin itu Bu. Jadi kan awalnya pembagiannya itu saya pegang web, terus Dimasnya itu bagian sistem buat APD-nya. Nah sekarang itu diganti Bu. Dimas masih tetap pakai ambil sistem APD-nya itu, tapi saya jadinya ganti sistem deteksi buat pelanggaran pejalan kaki yang ada di jalur pejalan kaki yang di industrinya itu. Oh, jadi nah, itu nanti masih ya. Jadi dua bagian, kamu yang deteksi pelanggaran di jalur pejalan kaki, yang Dimas APD gitu ya, pelanggaran APD ya. Iya Bu. Iya. Nah, itu progresnya. G. Kalau mau buat sistem seperti itu nggak apa-apa. Jadi intinya kan itu nanti tidak saling bergantung toh. Jadi misalkan ada salah satu yang belum selesai, itu tidak membebani temannya untuk progres berikutnya. Kan kalau sifatnya bergantung gitu, kadang kalau data dari temennya belum dapat, yang selanjutnya kan nggak bisa ngerjakan gitu loh. Nah, kalau modelnya dibuat objeknya beda, itu lebih baik. Jadi Nabila yang kayak gitu boleh, terus yang Dimas yang pelanggaran APD itu boleh. Terus Bil? Ya itu masih survei dulu gitu loh Bu ke Inkanya itu nanti yang bagian punya saya itu kayak berguna nggak di sana gitu loh Bu. Masih minta bimbingan juga nanti sama Pak Sulvan. Nanti sebenarnya kemarin kan arahan terakhir itu dari Pak Sulvan itu suruh review jurnal sama buat survei gitu ke industri kayak gitu. Nah itu nanti ditanyakan yang kemarin saya sampaikan juga itu yang yang alatnya kami itu nanti berguna atau enggak di industri itu kayak gitu. Terus penempatannya kayak gimana berguna. Tapi itu terakhir itu kami sampai saat ini belum kunjungan ke industri kayak gitu, baru cari informasi aja kemarin, sempat kontak kenalan saya di Inka itu kayak gitu. Terus sama kenalan saya itu suruh
buat ngajuin surat aja terus datang langsung ke Inka-nya kayak gitu. Cuma belum datang ke Inka. Soalnya lagi di luar kota Bu PKL-nya. Masih cari hari kayak gitu. Lah itu yang review jurnal, Bi. Nah, yang review jurnal itu kan sama Pak Sulfan diarahkan buat review jurnal penelitian terkait itu yang perlu dari latar belakang sama kelemahan yang jurnal penelitian itu. Nah, kemarin malam itu tadi pagi saya kumpulkan ke Pak Sulfan. Mungkin juga dikumpulkan Bu Anum bagaimana? Cerita ae review jurnalmu, Bi, ceritakan. Oh, nih, kalau hasil review dari saya kemarin kan, kalau saya sama Nabila kan beda Bu deteksinya kayak gitu. Nah, kalau dari saya sebentar, kalau saya itu kalau sebagian besar jurnal yang saya teliti, yang saya review kemarin itu kelemahannya itu masih di akurasinya sama jaraknya, jarak deteksinya. Jadi kalau misal alat kami nantinya itu diterapkan kayak CCTV kayak gitu, Bu. Nah, misal itu kan di area kerja kayak gitu. Nah, itu nanti mungkin bakal kalau di penelitian sebelumnya itu masih banyak kesulitan kayak gitu. Jadi kalau misal pekerjanya itu berdempetan atau mungkin di kamera itu tertangkap membelakangi atau mungkin seharusnya pisah tapi ya kayak gandeng gitu. Jadi nanti masih kayak satu region gitu deteksinya kayak gitu. Terus Nah, sama akurasi. kalau itu kamu memungkinkan enggak untuk mengerjakan itu? Gimana, Bu? Kalau dari jurnal sebelumnya kan ada kendala seperti itu. Nah, kalau menurutmu kamu bisa mengatasi kendala itu apa enggak? Kelemahannya yang ada di jurnal sebelumnya itu bisa kamu atasi apa enggak? Gitu loh maksudnya. Oke. Kalau dari saya, insya Allah. Soalnya juga ini kalau deteksi ini kan saya juga masih kurang banget paham kayak gitu. Nah, Nanti sambil gimana? jadi permasalahannya di deteksi gambar atau pengolahan citra itu, pengolahan gambar itu memang kadang beda pencahayaan itu deteksinya juga nggak bisa pas. Kadang bentuk yang didefinisikan sama yang di capture oleh kamera itu beda jauh juga sulit. Nah, makanya kalau mau ngambil itu, saya kan menyarankan untuk review jurnal-jurnal yang sudah ada. Tujuannya apa? Biar kamu itu tergambar, garapanmu itu memungkinkan enggak untuk diselesaikan. Pertama itu. Terus kedua, apabila nanti terjadi kesulitan, langkah apa yang bisa digunakan untuk tetap menyelesaikan TA-mu itu gitu loh. Karena kalau misalkan kamu ketemu jurnal, kelemahannya dia itu dia kalau capture orang yang berdempetan hasilnya nggak presisi. Tapi kalau pakai alatmu dia bisa presisi deteksi, ya itu udah boleh, udah ada perbedaan. Jadi kamu semacam memperbaiki atau menambahkan kualitas ataupun fitur pada penelitian sebelumnya kayak gitu. Nah, karena kamu backgroundnya pengolahan citra itu yang tahu kamu sendiri, kamu kuat enggak di pengolahan citra itu. Kalau pengolahan citra itu kamu mampu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau dosen pembimbingnya Pak Sulfan, insya Allah Pak Sulfan itu ahlinya kalau untuk pengolahan citra. Nah, kamu yang jelas kamu tanyakan dulu aja, konsulkan ke Pak Sulfan. Pak, saya kan udah nge-review Pak, kelemahannya tuh ini. Nah, kalau saya mau memperbaiki kelemahan dari jurnal ini, itu memungkinkan enggak Pak? Gitu loh. Kalau Pak Sulfan ngomong, oh bisa itu memungkinkan, nah itu berarti memang bisa dikerjakan. Tapi kalau Pak Sulfan wis ngomong, ya sulit ya itu karo guyu, lah itu berarti wis angel.
Jadi ojo dinyang neh nek misalnya Pak Sulvan wis ngomong oh ini agak sulit atau ini sulit ini ngono. Atau wong wah sulit ini mbek guyu lah iku berarti pancen yo angel. Karena Pak Sulvan itu dari dulu menekuni bidang pengolahan citra itu sejak D4 S2 memang pinter di pengolahan citra. Jadi kalau ahlinya aja udah ngomong angel, aku coba terus nih. Jadi saiki daripada awakmu mulek-mulek arep takokin ka, saiki takono Pak Sulfat. Pak, mohon maaf, saya itu kan sudah mereview jurnal. Terus sama Bu Hanum itu diminta untuk konsultasi ke Pak Sulfan. Atau gak usah ngomong jenenge Bu Hanum ya gak apa-apa, cek ketok awakmu profesional ngomong ini. Pak, saya tuh sudah review jurnal. Dari hasil review saya itu kelemahan dari jurnal itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau saya mau mengatasi kelemahan itu pakai metode apa, Pak? Ini memungkinkan nggak, Pak? Hasilnya bisa lebih akurat nggak punya saya? Ngono loh. Takutmu ya. Nggih. Nanti saya diskusikan sama Pak Sulvan juga. Nanti soalnya juga nanti malam itu ada bimbingan sama Pak Sulvan. Ya, sing Nabila ya modelnya kayak gitu juga, Bil. Terus kalau pejalan kaki di lingkup industri ki biasanya wong sing kerja nang industri apalagi inkai biasanya IQ-ne ki wis menengah ke atas. Jadi gak kayak wong salehu sing diomongi angel ngono lho maksudnya. Nah, jadi mestinya nek misalnya wong dikei trek jalur kaki juga jalur pejalan kaki ya nek wonge gak heng ngono ya koyoke dhek nggih jalur pejalan kaki. Jadi koyoke engko alatmu malah gak fungsi ngeceri wong pejalan kaki. Coba tapi dipertimbangkan lagi karena kalau kita lihat ya untuk masuk ke situ saja kan sulit ya persaingannya ketat. Otomatis kan orang yang IQ-nya itu menengah ke atas kan yang masuk ke situ secara IQ dan EQ emosionalnya juga stabil. Kan kalau orang mungkin IQ-nya tinggi tapi kalau emosinya nggak stabil itu kan bisa jadi tinggi nge-track motor gitu ya. Tapi kalau udah kelas industri yang bagus biasanya selain IQ juga EQ-nya itu bagus, emosionalnya stabil. Jadi jarang sekali nanti dijumpai orang tempat jalur pejalan kaki digawe pejalan tinggi mau motoran kayak ngono itu jarang. Nanti kamu jarang sulit ambil datanya piye. Kok jangan-jangan awakmu dhewe sing mbok capture-an ning gambare. Cuman didiskusikan aja sama Pak Sulfat. Ini sebatas saya ya kalau alatnya itu dibuat bisa, cuman nanti ngambil datanya gimana? Kalaupun dibuat di Madiun, iku saiki angel, trotoare Madiun ku dawane enek 30 cm, iki wong nggak mungkin ngetrek ning dhuwure trotoare Madiun nglundung dhewe gitu loh maksudnya. Yang di Pahlawan Street Center itu kan tinggi kan 30 cm sampai 40 cm ketinggiannya. Jadi orang memang berjalan kaki, gak enek meneh wong sepeda motoran lewat dhuwur trotoar karena ngetrilnya ya angel munggahe gitu. Kalau alatnya memang mungkin bisa digunakan, bisa dibuat, cuman ngambil datanya nanti gimana, terus urgensi permasalahannya dia memang ada nggak sih kasus itu, banyak nggak sih orang yang melanggar jalur pejalan kaki tinggi motoran gitu ya. Coba nanti diskusi aja sama Pak Sulvan ya. Ada lagi Bill? Yang mau didiskusikan. Bila ada yang didiskusikan lagi. Sampun Bu. Itu dulu. Iya. Nah, dari Bu Hanum itu enggak apa-apa kok. Kalian ambil pengolahan citra dan lain-lain itu boleh. Dan saya rasa pengolahan citra itu sudah benar kalau pembimbingnya Pak Sulvan ikut. Pak Sulvan sudah core of the core-nya pengolahan citra di PNM. Cuman implementasinya kemana didiskusikan lagi ya. Nanti diarahkan kok mestinya sama Pak Sulvan. Pak, ini saya kan mau deteksi untuk ini. Cuma dari Bu Hanum nanti bilang kalau biasanya jarang Pak tempat industri yang elit gitu, wonge rodok salehu.
berjalan kaki tinggi jalur motor ku gak ono biasa Pak. Lah itu gimana Pak? Kira-kira saya ngambil objek apa kalau mau deteksi di situ? Atau kalau mau misalkan tetap deteksi APD, itu saya pembagiannya gimana ya Pak? Biar imbang. No. Ya, bocorannya ngono kok takoki Pak Sapa. Ya Bu, makasih Bu sarannya Bu. Terus saiki Juanita kambe Andini piye? Iya, Bu. Assalamualaikum Mau warahmatullahi share screen wabarakatuh. PPT. Iya. Izin share screen PPT, Bu. Iya, gimana? Apakah sudah terlihat, Bu? Wes. Jadi dari bimbingan kemarin kan disuruh buat latar belakang, terus sama disuruh cari cek longgar kepala, terus tinggi dan berat badan itu diberi sebabnya. Jadi kami buat PPT-nya, Bu. B. Kan kemarin Bu Hanum disuruh cari sebabnya kenapa mengecek longgar kepala, terus tinggi badan sama berat badannya bayi, Bu. Terus? Jadi ini dibuat PPT-nya. Iya. Latar belakangnya timbangan bayi pada umumnya merupakan alat yang digunakan untuk mengukur berat badan bayi. Awalnya timbangan bayi menggunakan timbangan bayi manual, sedangkan kebanyakan di posyandu hanya mengukur berat saja dan untuk tinggi lingkar kepala juga dilakukan manual, di mana itu dapat memakan waktu yang lama dan Berikutnya, intinya kenapa dia harus ada lingkar kepala? di sini, Bu. Sebentar. Dari beberapa penelitian, jika berat bayi tidak normal, maka akan mengalami masalah seperti obesitas. Lalu kemudian pertumbuhan tinggi tubuh dan otak bayi yang tidak optimal yang disebut stunting yang dapat membuat tubuh bayi lebih pendek dari bayi normal seusianya. Dan jika dalam pengukuran lingkar kepala bayi tidak normal, mengalami pertanda bahwa bayi mengalami gangguan seperti hidrosefalus hingga cerebral palsy, Bu. Jadi kita buat timbangan bayi itu untuk mengecek apakah sudah normal atau belum nilainya. Ini tabelnya, Bu, untuk ukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepalanya. Untuk yang normal. Ya, terus. Lalu Sumbernya kondi. yang ini dari internet, Bu. Nah, jadi gini, karena kalian kan bukan bidan, bukan dokter spesialis anak yang ahli tentang tumbuh kembang bayi ataupun balita, maka untuk data-data yang sifatnya itu ngambil dari orang lain harus disertakan sumber dan dipastikan sumbernya valid. Jadi nek misalnya kok internet tak gourmet blog opo gitu aja jangan. Entah kamu ambil dari buku opo jenenge Posyandu atau buku KMS Kartu Menuju Sehat itu nggak apa-apa. Cuman kalau dia cuman dari blog yang bukan blognya orang yang di bidang itu jangan diambil. Jadi ini mungkin secara garis besar data ini ada di mana-mana, cuman dipastikan lagi ambil data yang panjang berat lingkar kepala ini disertakan sumbernya dan dipastikan sumbernya valid. Ya? Iya Bu. Ya, Bu. Kita dari kita berdua itu survei dulu di Posyandu. Ya. Terus ada lanjutan lagi untuk yang ini? Sudah Bu. Lah, Sama ini komponennya lanjut PPT berikutnya masih ada? masih ada.
Lanjut. Jadi revisimu untuk pertemuan berikutnya dari latar belakangnya diperkuat, yang tentang stunting itu, obesitas pada bayi, terus kenapa harus mantau lingkar kepala, kayak gitu ya. Terus data sumber ini dari mana disertakan, oke? Iya, Bu. Terus lanjut. Sebentar, Bu, masih belum bisa di next. Ini untuk contoh alatnya, Bu. Prinsip kerjanya. Pertama itu tekan untuk menambahkan umur bayi sebelah sini, lalu kemudian output berat tinggi dan lingkar kepala bayi akan tampil di layar LCD. Kemudian hasil dari pengukuran tersebut dapat menentukan normal dan tidaknya bayi. Lalu Kepala bayinya itu gimana? Kan biasanya nih ukur lingkar bayi, kepala bayi baju itu ya biasanya. Ya, terus ini pakai maaf Bu, suaranya agak macet-macet. untuk apa namanya yang lingkar kepala bayi itu ukurnya pakai alat apa? Pakai sensor ultrasonik, Bu. Nanti sensor ultrasoniknya itu ada di kanan kiri timbangan, Bu. Nah, nanti dari kanan kirinya itu dihitung dengan rumus keliling lingkaran. Masalahnya kan lingkaran bentuknya kan nggak kotak pas. Kalau diambil pakai data sensor ultrasonik apa bisa ya? Ya, itu ya harus nyoba sama tali juga nggak sih? Tali pita ukur gitu kan? Ya Itu logikanya buat nggak bisa. picture-nya. Logikanya nggak bisa kalau pakai sensor ultrasonik. Karena apa? Lingkaran itu, jenenge lingkaran ini kan bentuknya ya melingkar, bukan kotak. Jadi kalau kamu mau ukur kelilingnya itu kan keliling yang melingkarnya, bukan kotak gitu. Mestinya nggak bisa kalau pakai sensor ultrasonik. Nah sekarang kamu pikirkan untuk ukur lingkar kepala bayi itu bagaimana yang otomatis gitu loh. Golek referensi. Kalau yang ada di posyandu di bidan itu biasanya iku loh diukur nggak meteran baju itu loh terus di Iya, pakai tali pita meteran. Biasanya pakai pita. lah terus nek misalnya alatmu kok nggak meteran pisan lah yo piye ngono. Nggak ada otomatisnya toh. Nah, kamu cari referensi aja, berdua ini cari referensi bagaimana cara mengukur keliling lingkaran secara otomatis. Kalau ketemu itu berarti kan bisa diterapkan untuk lingkar kepala bayi toh. Masuk nggak logikanya? Masuk? Tapi itu nanti bisa, Bu. Maksudnya kita tuh ngitung lagi gitu loh. Dari sensor ultrasoniknya jaraknya dari kanan kiri itu ditambah, nanti habis jumlahannya itu kita hitung pakai rumus keliling. Ini wae. Cari referensi yang menunjukkan bahwa ultrasonik bisa digunakan untuk mengukur keliling lingkaran.
Nek misalkan itu ada jurnal seperti itu, berarti iso digawe. Lah nanti rumusnya diadaptasi untuk masuk ke alatmu. Programnya dimasukkan ke mikro, nanti kan ketemu sisi sini piro didadekne keliling lingkaran piro ngono. Ngerti ya maksud saya? Ya Bu Hanum. Nanti saya Berarti saiki tugasmu pertemuan berikutnya si Jiwanita sama Andini cari referensi pengukuran keliling lingkaran secara otomatis menggunakan sensor. Lah sensornya opo, cara ngitungnya piye, itu yang kita adaptasi untuk mengukur lingkar kepala bayi. Ya. Nggih, Bu Hanum. Iya, Bu. Terus berikutnya ini ya, iki setiap kita nge-zoom itu kalian catat revisi saya apa. Kita kan berarti udah ketemu 3 kali ini toh. Nah itu nanti kalau kalian butuh tanda tangan monitoring untuk proposal, wes gak katek suwen-suwen, gak katek bingung, wes akeh pertemuan nih karek ngisi tok ya. Nggih. Terus lanjut presentasinya lanjut. Udah oke ya, berarti untuk si Juanita sama Andini cari referensi tadi, terus ambil data yang valid terkait tabel hubungan antara berat badan, tinggi, lingkar kepala, sama usia bayi. Jadi kalau misalkan bayi usia sekian bulan, bayi laki-laki perempuan normalnya, idealnya tinggi sekian, berat sekian, lingkar kepala sekian gitu ya. Nah, disertakan sumbernya. Untuk Nabila sama Nabila nanti parane kok Ustaz. Ini Bu sama saya. Oh iya. Satu grup, Bu, maaf. Ya. Untuk Nabila dan Dimas berarti tolong nanti ketemu Pak Sulfan maksudnya bimbingan ke Pak Sulfan didiskusikan lagi terkait referensi yang udah dipelajari, ada hal-hal yang mau dikembangkan atau ditambahkan. Nah, itu ditanyakan memungkinkan apa enggak. Terus kalau memungkinkan masuk logikanya lanjut oke. Tidak masalah bagi saya. Yang penting referensinya valid ya. Nggih. Ya, Bu. Ya wes. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Kalau aman enggak ada pertanyaan berarti kita selesai untuk bimbingannya minggu ini. Besok misalkan kalian mau diskusi lagi boleh join besok sore. Tapi kalau sudah cukup enggak join enggak apa-apa karena sudah bimbingan hari ini. Ya. Nggih, Bu Hanum. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Bu Hanum. Nggih, terima kasih, Bu Hanum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Hanum. Ya, sama.